Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel gue MB18 Junior. Dan hari ini gue tayang lagi. Hari ini gue akan mereview daripada mobil-mobil baru lagi yang bisa gue kasih kalian kepada kalian semua. Bisa-bisa untuk disampilkan, diberi tahu kepada kalian semua apa saja mobil terbaru yang akan gua kasih tahu kepada kalian semua. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis dan tombol subscribe itu akan mendukung channel video YouTube ini akan semakin berkarya dan bisa menjadi cuan. Kurang lebih seperti itu. Ya, hari ini gua akan ngebahas daripada mobil ini, yaitu mobil Roadster MG Cyberstreet. Tapi udah tombol subscribe belum? Udah mencet? Oke, terima kasih yang sudah mencet ya. Langsung saja kita ke penjelasannya. Roadster listrik MG Cyberstreet bakal diproduksi lokal di Cikarang. Roadster listrik MG Cyberstreet ya. Cyberstreet. Mobil Roadster MG Cyberstreet dipastikan akan meluncur di Indonesia tahun ini. Benarkah kendaraan listrik kencang ini tersebut akan diproduksi secara lokal di pabrik Cikarang, Jawa Barat, Indonesia ya, lebih tepatnya. Kepastian MG Cyberstreet meluncur tahun ini pertama kali disampaikan Arif Syarifuddin selaku marketing dan PR Direktur MG Motor Indonesia. Menurut Arif, kendaraan tersebut merupakan satu dari beberapa mobil listrik yang dikenalkan di dalam negeri selama 2024. Mengenai Cyberstreet, bisa saya pastikan akan meluncur di tanah air tahun ini, kata dia. Kata si Arif ya, bukan kata gua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai Cyberstreet, ujar Arif Syarifuddin saat ditemui awak media bilangan Jakarta Selatan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan diproduksi secara lokal, Arif memilih bungkam. Sebab, kata dia, informasi yang bisa dibagikan terkait MG Cyberstreet masih sangat terbatas. Sementara informasi yang bisa saya kasih tahu itu dulu, katanya. Intinya Cyberstreet meluncur tahun ini. Tunggu tanggal mainnya aja, kata Arif. Sebelumnya, MG Cyberstreet telah meluncur di pameran Thailand International Motor Expo 2023. Meski telah meluncur, namun harga resminya belum diumumkan. Konsumen yang berminat bisa melakukan pre-booking dengan membayar 10.000 baht atau 4 juta. Lumayan juga. MG Cyberstreet mengusung desain khas mobil coupe ya, dengan kap mesin panjang dan bagian ekor yang agak pendek. Selain itu, dimensinya dirancang rendah dengan lekukan tubuh seperti kendaraan-kendaraan Eropa. Mobil ini juga mengingatkan kita dengan produksi MG lawas di era 1970-an. Kalau di sini ya, gue lihat ya, ini mobil hampir ke cabrio ya. Mobil cabrio, bukan cabrio Charles kayak ini lagi jadi Fitra Eri dah tuh. Mas Fitra Eri ya. Pada tipe tertinggi, MG Cyberstreet menggunakan baterai NMC dengan kapasitas 77 kWh yang bisa melaju sejauh 520 km dalam kondisi penuh. Lumayan juga nih. Ini kalau mau gue kasih tahu kepada kalian semua, ini mobil listrik ya. Jadi bukan mobil ini yang memakai bensin, tapi mobil listrik. Sementara motor listriknya mampu menghasilkan tenaga 544 dk dan torsi puncak yaitu 725 Nm. Kemudian untuk berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam hanya perlu waktu 3,2 detik. Sebagai catatan, MG Motor Indonesia sudah merakit sendiri produknya di Cikarang, Jawa Barat. Pabrik memang dibangun SAIC Group sebagai induk perusahaan. Fasilitas tersebut diklaim mampu membuat 100.000 unit per tahun dan 60%-nya berasal dari model listrik. Ya kan? Gue udah bilang tadi tuh, mobil listrik. Nah, gue akan kasih tahu kepada kalian semua kelebihan dan kekurangan nih. Itu adalah yang kalian tunggukan. Kenapa? Karena sebelum kalian membeli mobil-mobil yang gua akan tampilkan ini, pasti akan mengetahui dulu kelebihan dan kekurangannya, agar kalian bisa mencermati dan bisa melihat kembali apa sih kelebihan dan kekurangan daripada mobil ini. Langsung saja kita ke penjelasannya, guys. Oke. Kenapa enggak? Oke.
MG Cyberstar adalah sebuah roadster listrik convertible dengan gaya sporty yang menggabungkan estetika memukau dan performa luar biasa. Dibekali dengan dua motor yang mampu memberikan daya maksimum dan kapasitas baterainya 77 kWh, Cyberstar menawarkan jangkauan hingga 580 km setiap pengisian. Ini mungkin gue bilang kalau misalnya gue mungkin bisa tanggap ya, MG Cyberstar ini kurang lebih hampir sama seperti Kia yang baru ya, produksi baru, karena jarak tempuhnya itu lumayan juga dan pengisiannya juga sesuai ya dengan pengisian jarak jauhnya ini sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kalau gua salah mohon ditanggapin ya. Mobil listrik ini menjadi solusi mobilitas yang tidak hanya keren, tetapi juga berkelanjutan. Desainnya yang futuristik dan automatic skyser doors alias pintu gunting menambah keunikan yang membedakan Cyberstar dengan mobil lain di jalanan. MG menyatakan ya bahwa Cyberstar mengambil inspirasi dari mobil-mobil MG pada dekade 1960-an sampai 1970-an. Salah satu cirinya terlihat dari lampu depan membulat namun tetap agresif. Berdasarkan spesifikasi di atas kertas, MG Cyberstar mampu menghasilkan tenaga maksimal 544 TK dan torsi 725 Nm, serta sanggup berakselerasi 0 sampai 100 kpj dalam waktu 3,2 detik. Model tersebut juga hadir dengan baterai berkapasitas 77 kWh, suspensi depan double wishbone independen, dan suspensi belakang multilink. Luar biasa. Harga nih. Harganya nanti semurah apa sih kita jelasin ya. MG Cyberstar EV Roadster siap meluncur untuk pasar Cina. Menariknya, mobil sport listrik 2 pintu ini tersebut tenaganya tergolong buas, yaitu mencapai 544 HP. Aura sport sangat terpancar di eksteriornya dan mengusung 2 pintu modal gunting serta menggunakan atap terbuka soft top. Selain itu, pada bagian depan ada headlamp berbentuk oval dan lekukan mengerucut dan kap mesin yang panjang, lalu di belakang sangatlah pendek, serta terdapat lampu sen berbentuk seperti anak panah. Secara keseluruhan, desain dan lekukan bodi dari mobil listrik roadster ini mendukung aerodinamika khas sport car. Berbicara dimensi, MG Cyberstar EV Roadster ini memang terlihat kecil. Namun begitu dimensi sebenarnya tidaklah seperti yang diterlintas. Di atas kertas yang mempunyai panjang 4.535 mm, lebar 1915 mm, tinggi 1329 mm, dan jarak sumbu rondanya 2690 mm. Sebagai perbandingan, mobil ini lebih panjang 188 meter dari Porsche Cayman. Untuk mendukung penampilannya, mobil listrik roadster tersebut menggunakan velg alloy berukuran 20 inci. Adapun untuk profil ban, bagian depan adalah 245/40 R20 dan ban bagian belakang yaitu 275/35 R20. Dan untuk varian entry level, ukuran velgnya itu adalah 19 inci dengan profil ban depan 245/45 R19 dan belakangnya adalah 275/40 R19. Masuk ke kabin interior, MG Cyberstar EV Roadster menyuguhkan tampilan yang sporty dan elegan. Hal itu terlihat dari material kulit yang digunakan pada bagian jok, door trim, setir, dan bagian lain. Di bagian dashboard terdapat head unit touchscreen yang menyambung dengan panel cluster serta desainnya yang mengutamakan untuk kebutuhan pengemudi. Di bagian tengah terdapat berbagai tombol-tombol untuk mengaktifkan fitur-fitur mobil seperti AC digital dan fitur modern lain maksudnya. Oh ya, ada pula 2 cup holder di bagian tengah untuk memudahkan pemilik mobil listrik roadster tersebut meletakkan botol minuman. Cup holder ya yang di situnya. Dan harga spesifikasi dari MG Cyberstar EV ini adalah menghadirkan eksterior dan interior yang menarik dan sporty. Lalu bagaimana dengan performanya saat diajak berkendara? MG sesungguhnya belum mengeluarkan spesifikasi lebih detail. Walaupun demikian, ada beberapa bocoran yang didapat oleh media Cina.
Untuk tipe entry levelnya sendiri, tenaga yang dihasilkan hanya 314 HP, sedangkan tipe flashback memiliki dua motor elektrik dengan penggerak all-wheel drive dan tenaganya diklaim tembus hingga 544 HP. Nah, pada banyak yang tanya nih, berapa sih harga dari mobil ini sendiri? Mobil ini dibanderol dengan harga yang cukup lumayan, ya, sekitar 700 juta, tapi rasa 3 miliar. Pokoknya Tesla kalah telak dah. Jadi harganya ini adalah, kalau di Cina adalah 239,800 yuan. Ya, kisaran seperti inilah kalau di situ ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua dari mobil Roadster MG Cyberster ini, ya, yang mempunyai dua kap mobil, dua pintu ya, dua pintu, lebih mirip ya, lebih mirip ke mobil Cabrio ya. Kurang lebih yang di situ yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini agar terus berkarya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you semua.